Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Yang terhormat kepada Ibu Marcelna selaku dosen pengampu mata kuliah Penelitian Pendidikan 1 dan rekan-rekan PGSD 19 AT01. Langsung saja kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai hakikat kebenaran, sarana berpikir, serta logika berpikir dan penalaran. Materi pertama mengenai hakikat kebenaran akan disampaikan oleh Saudari Olive. Kepada Olive dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan hakikat kebenaran. Kebenaran merupakan persesuaian antara pernyataan mengenai fakta itu sendiri atau antara pertimbangan dan situasi, di mana pertimbangan itu berusaha buat melukiskan lantaran kebenaran memiliki interaksi erat menggunakan pernyataan atau pemberitaan yang kita lakukan mengenai sesuatu. Kata kebenaran bisa digunakan sebagai suatu kata benda yang konkret maupun abstrak. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menerangkan bahwa kebenaran itu adalah yang pertama, keadaan atau hal yang sebagainya, yang benar atau cocok dengan hal atau keadaan yang sesungguhnya. Misalnya, kebenaran berita ini masih saya ragukan. Kita harus berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kedua, sesuatu yang benar. Sungguh-sungguh ada, betul-betul hal yang demikian halnya dan sebagainya. Misalnya kebenaran-kebenaran yang diajarkan dalam agama. Yang ketiga itu kejujuran, kelurusan hati. Misalnya tidak ada seorang pun sanksi akan kebaikan dan kebenaran hatinya. Itu kemudian sekaligus berfungsi sebagai ukuran kebenaran. Adapun teori-teori kebenaran yang diungkapkan oleh Mahmudi dan Lutfi tahun 2020. Teori yang pertama yaitu teori korespondensi atau correspondence theory of truth. Teori kebenaran korespondensi atau korespondensi theory of truth yang kadang disebut dengan accordance theory of truth adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di dalam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Yang kedua, jadi kesimpulan dari teori koresponden tersebut adalah adanya dua realitas yang berada di hadapan manusia, pernyataan dan kenyataan. Teori yang kedua yaitu teori koherensi atau coherence theory of truth. Pembuktian menurut teori koherensi, sebuah pernyataan bisa dianggap benar hanya jika pernyataan itu koheren atau tidak bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang sudah terbukti benar. Yang selanjutnya itu adalah teori pragmatis. Terkait dengan teori kebenaran, Charles Peirce, salah satu tokoh pragmatis, menjelaskan bahwa kriteria berlaku dan memuaskan sebagai dasar kebenaran dalam pragmatis digambarkan secara beragam dalam berbagai sudut pandang. Yaitu ada sarana berpikir bahasa. Bahasa dalam arti luas adalah alat perhubungan yang tidak terbatas kata-kata saja, juga gerak-gerik, mimik, dan pantomimik. Bahasa dalam sebagaimana yang diutarakan oleh Fantoni tahun 2011 memiliki arti yaitu alat yang berhubungan yang tidak terbatas kata-kata saja, juga gerak-gerik, mimik, dan pantomimik. Dengan demikian, bahasa dalam arti luas dapat berupa kata-kata atau kalimat baik yang diucapkan maupun yang tertulis, gerak-gerik, dan pantomimik, diam dan sopan santun atau perbuatan. Dan menurut Setiawati tahun 2017, bahasa pada hakikatnya mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai sarana komunikasi dan sebagai fungsi kohesif atau integratif. Sarana berpikir, bahasa digunakan untuk memahami informasi, merumuskan permasalahan, memecahkan dan menyimpulkan. Kemampuan berpikir perlu terus dikembangkan. Harris mengemukakan bahwa pengembangan kemampuan berpikir mencakup 4 hal. Yang pertama, pengembangan kemampuan menganalisis. Yang kedua, pembelajaran bagaimana siswa memahami pernyataan. Yang ketiga, penciptaan argumen logis. Dan yang keempat, mengeliminasi jalur yang salah dan fokus pada jalur yang benar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Olivia. Materi selanjutnya mengenai sarana berpikir matematika dan sarana berpikir statistik akan disampaikan oleh Saudari Irma. Kepada Irma, disilahkan.
Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sarana berpikir matematika. Matematika dapat melakukan secara kuantitatif yang meningkatkan daya prediktif dan kontrol ilmu. Matematika adalah bahasa yang berusaha untuk menghilangkan sifat kabur majemuk dan emosional dari bahasa verbal. Matematika adalah sarana berpikir deduktif menggunakan bahasa artifisial, yaitu bahasa murni buatan manusia. Keistimewaan bahasa ini adalah terbebas dari aspek emotif dan efektif, serta jelas terlihat bentuk hubungannya. Matematika lebih mementingkan kelogisan pernyataan-pernyataan yang mempunyai sifat yang jelas. Matematika mengembangkan bahasa numerik yang memungkinkan kita untuk melakukan pengukuran secara kuantitatif. Bahasa biasanya menggunakan bahasa numerik yang menafsirkan unsur emosi, kabur, dan menyemuk serta yang terdapat dalam bahasa biasa. Melalui unsur ini, manusia dapat melakukan pengukuran secara kuantitatif yang tidak dapat diperoleh dalam bahasa yang memberikan kemungkinan menggunakan perasaan yang bersifat kualitatif. Sarana berpikir statistik. Statistika merupakan sarana berpikir yang diperlukan untuk memproses pengetahuan secara ilmiah. Sebagai bagian dari perangkat metode ilmiah, maka statistika membantu kita untuk melakukan generalisasi dan menyimpulkan karakteristik suatu kejadian secara lebih pasti atau bukan secara kebetulan. Statistika sebagai sarana berpikir ilmiah tidak memberikan kepastian, namun memberikan tingkat peluang bahwa untuk premis-premis tertentu dapat ditarik suatu kesimpulan, dan kesimpulannya memungkinkan besar, mungkin benar, mungkin juga salah. Langkah yang ditempuh dalam logika induktif menggunakan statistika adalah yang pertama, observasi dan eksperimen, yang kedua, memunculkan hipotesis dan ilmiah, yang ketiga, verifikasi dan pengukuran, yang keempat, sebuah teori dan hukum ilmiah. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Irma. Materi selanjutnya mengenai penalaran dan logika akan disampaikan oleh Saudara Muhenda kepada Saudara Muhenda. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang penalaran dan logika. Menurut beberapa ahli, seperti dari Adi Subrata dalam Mandiri 2016, Irving dalam Mandiri 2016, dan penalaran menurut Mustafa tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa penalaran merupakan kegiatan berpikir yang mempunyai karakteristik tertentu dalam menemukan kebenaran, sedangkan logika dapat disimpulkan tentang penalaran dan ilmu berpikir. Lanjut. Jadi, penalaran merupakan kegiatan berpikir yang mempunyai karakteristik tertentu dalam menemukan kebenaran, sedangkan logika dapat disimpulkan tentang penalaran dan ilmu berpikir. Jadi, ilmu logika adalah suatu ilmu pengetahuan yang dibicarakan tentang aturan-aturan berpikir, dan berkomunikasi dengan aturan-aturan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang benar dan tepat. Sekian materi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Henda. Materi selanjutnya mengenai jenis penalaran yang akan saya sampaikan. Jenis penalaran, khususnya penalaran induktif, terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah penalaran generalisasi. Penalaran berdasarkan data yang sesuai atau fakta. Nah, fakta atau data yang diperoleh melalui penilaian, pengamatan, atau hasil survei. Jumlah data atau fakta khusus yang dikemukakan harus cukup dan dapat mewakili. Jenis penalaran ini dimulai dengan mengemukakan peristiwa yang khusus, kemudian menuju peristiwa yang umum. Yang kedua yaitu penalaran analogi. Berdasarkan banyaknya kesamaan tersebut, ditariklah suatu kesimpulan. Maka
Penalaran jenis ini berdasarkan dari dua peristiwa khusus yang mempunyai kesamaan dengan yang lain, lalu diambil sebuah kesimpulan. Yang terakhir yaitu merupakan penalaran sebab akibat. Penalaran ini dimulai dengan mengemukakan fakta berupa sebab, kemudian disusul dengan kesimpulan yang berupa akibat. Penalaran ini dimulai dengan mengungkapkan peristiwa sampai dengan kesimpulan peristiwa itu merupakan akibat dari suatu fenomena. Sekian dari kelompok kami. Disilahkan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, disilahkan. Tanya moderator. Disilahkan kepada Saudari Intan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji, yaitu apa saja syarat-syarat dalam proses menalar agar suatu kebenaran dapat terpenuhi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Intan. Selanjutnya kepada rekan-rekan yang ingin bertanya dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Dipersilahkan kepada Saudari Sherin. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin bertanya mengenai kemampuan apa saja yang harus dimiliki seseorang dalam mendukung penguasaan sarana berpikir ilmiah. Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Sherin. Satu penanya lagi dipersilahkan. Izin bertanya moderator. Dipersilahkan kepada Saudari Indah. Baiklah, di sini saya Indah Kurniawati dengan NIM 19129234. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Coba penyaji jelaskan kapan suatu argumen itu disebut sesat atau tidak sesuai dengan logika berpikir dan penalaran. Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bertanya kepada kelompok tersebut, akan kami jawab di forum diskusi e-learning. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.